سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang mulia segenap para alim dan ulama, para masyayikh, tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita hormati, guru kita yang tercinta, ada ilallah mujahid fi sabilillah, Bapak Kiai Haji Marhadi Khatibi, teriring doa buat beliau agar senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, manfaat ilmunya buat kita semua. Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zayadi Nur Salih, Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzan Baihaqi Inayatullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Faiz Mubarak, Al-Ustaz Usboy Garis Doyong Kiai Koboy, dan juga orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustaz Abi Haji Abu Bakar, Al-Mukarram Al-Ustaz Koh Haji Sabeni, Al-Ustaz Abdul Halim, dan masih banyak yang lain. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormat al-fakir. Bu? Ya. Bu? Ya. Masih hidup? Masih. Alhamdulillah. Malam ini Majlis Taklim Jihadul Insan ditawakufkan sementara guna untuk menyongsong dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. 1 tahun kita menanam, masuk bulan Ramadan tinggal panennya. Yang kita panenin bukan padi, bukan gandum, bukan jagung. Apa yang kita panenin? Pahala. Ibadah di bulan Ramadan dibanding ibadah di bulan-bulan yang lain itu beda. Ibadah wajib kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 70 sampai 700 kali lipat. Amin apa? Amin. Yang sunnah dicatat seperti ibadah wajib. Tidurnya orang puasa dianggap ibadah. Diamnya orang yang puasa dianggap bertasbih. Subhanallah. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Bahkan khusus buat umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Tadi saya kebet di kitab Duratun Nasihin. Nanti pada hari kiamat akan datang suatu kaum di mana kaum itu mempunyai sayap bagaikan seperti burung yang muterin pagar-pagar surga. Ditegurlah itu kaum yang bisa terbang layaknya seperti burung oleh juru kunci surga, yaitu malaikat Ridwan. Ma antum, siapa kau? Kata malaikat Ridwan. Kaum yang bersayap itu menjawab, nahnu min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Aku ini adalah golongan dari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Har ra'aitum, apa yang menyebabkan kamu bisa hadir, bisa tiba di surga ini? Apakah kau sudah melihat hisab? Dia jawab, la. Apakah kau sudah melihat Siratal Mustaqim? Dia jawab, tidak. Apa amalanmu sehingga kamu bisa masuk ke dinding tembok surga ini? Dia jawab, aku itu waktu hidup di dunia senang ibadah sir, melakukan ibadah sir, ibadah yang tidak terlihat orang, sehingga Allah memasukkan saya ke surga dengan sir, tidak melihat adanya hisab dan tidak melihat adanya Siratal Mustaqim, tiba-tiba sudah ada di surga. Apa ibadah sir? Ibadah yang diam-diam orang lain tidak tahu. Salah satunya ibadah di bulan suci Ramadan. Ini ibadah sir, Pak. Kalau kita haji, orang sekampung
lihat semua. Kalau kita sholat, orang lihat kita. Kalau kita zakat, orang lain lihat. Tapi puasa, tidak ada satu orang pun yang tahu kita ibadah puasa atau tidak, kecuali diri kita dan Allah. Satu contoh, kalau puasa tengah hari, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan, di saat itu kita masuk ke kamar, ambil nasi sepiring beserta lauk pauknya, sekalian minumnya. Begitu udah kenyang, lap bibir kita sampai kering, jalan beragal mes. Orang lain nggak nyangka kalau kita lagi nggak puasa, pasti nyangkanya kita puasa. Kenapa nggak kita lakuin? Ternyata kita yakin betul Allah mengawasi kita. Waktu siang hari kita sholat duhur, di saat berwudu sunnahnya berkumur. Di saat berkumur seteguk saja air kita minum. Jangankan KPK, teman sebelah wudu pun kalau kita neguk air nggak tahu. Kenapa nggak kita lakukan? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Ternyata ibadah puasa memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita ibadah seakan-akan Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Apabila kita tidak mampu untuk melihat zatnya Allah, yakin betul Allah melihat kita. Artinya puasa ini mengajarkan kita tentang ihsan. Ibadah kita seakan-akan kita melihat Allah. Bila mana kita nggak mampu melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Dan ibadah puasa tidak lain kuncinya untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Apa sih bertakwa? Jalankan perintah Bukan Allah. takut sama bini Tuhan. Jalankan perintahnya Allah dan jauhi larangan-larangan Allah. Gak usah galau, gak usah risau. Orang kaya gak mungkin dimuliakan Allah. Pejabat belum tentu dimuliakan Allah. Yang dimuliakan Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali diri. Teret teteng. Yang kaya janganlah bangga, dan jangan usungkan dada. Teret teteng. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dan itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Insya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa sehingga kita masuk surga bi ghairi hisab, bi ghairi siratul mustaqim, tidak melalui hisab, tidak menjumpai siratul mustaqim, tiba-tiba sudah ada di dalam surga. Amin ya Allah. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya